Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa ala alihi wa ashabihi wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumil amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Baik. Anu sih, begini mas saya ganteng sekalian begini nggak ada saingannya. Terima kasih ya ibu-ibu sekalian. Ini memang ibu-ibu yang milenial, ibu-ibu zaman sekarang mah luar biasa semangatnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan pertemuan kita, kegiatan kita pada hari ini terlaksana. Ya, semua tentu menjadi kesempatan kita yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin supaya kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan umat manusia sehingga semua bisa merasakan indahnya hidup yang dinaungi oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah kita akan masuk pada pelajaran baru ya, setelah pada pelajaran sebelumnya kita sudah tuntas membahas pelajaran kita yang ke-7 yaitu tentang tasrif yang kita murojaah. Nah, kita akan mulai dengan pelajaran baru hari ini ibu-ibu sekalian. Karena itu marilah dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Ibu sekalian, ini semua sudah hadir ya. Ini kelihatannya ada yang masih batuk-batuk Bu Suwot, mudah-mudahan segera sehat ya Bu. Teman-teman yang lain mudah-mudahan nanti bisa menyusul bergabung dengan kita. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita yang hari ini masuk ke pelajaran 8. Pelajaran 8 paling tidak nanti kita berharap untuk BAQ kita, BAQ 1 kita ini paling tidak ibu-ibu sekalian ya, tuntas sampai pelajaran yang ke-9 mudah-mudahan. Ya, tuntas sampai pelajaran yang ke-9 sehingga nanti itu akan menjadi modal utama untuk melanjutkan ke pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, pelajaran kita yang ke-8 ini apa judulnya ibu-ibu sekalian? At-tahiyat. Ya, panjangnya di mana? Di ta apa di ya-nya? Ya. Ya. Jadi bacanya gimana? At-tahiyat. Ya, at-tahiyat. Kalau udah begitu kan ingat ya, ini menjadi bagian dari rangkaian sholat ibu-ibu sekalian. Karena memang untuk bahasa Arab Qur'ani kita dari awal ya kita sudah sampaikan, yaitu namanya bahasa Arab Qur'ani adalah yang pertama itu berkaitan dengan doa, ya, bacaan dan doa dalam rangkaian ibadah. Ya, doa, bacaan, rangka ibadah, terutama sholat. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan bahasa Arab Qur'ani itu ada yang ingat? Yang kedua adalah ayat-ayat populer ya, yang sering kita dengarkan dalam rangkaian kegiatan sehari-hari, ya, dakwah di dalam dakwah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada yang ingat apa yang dimaksud dengan bahasa Arab Qur'ani?
tingkat Ya, awal. wacana keislaman tingkat dasar. Ya, wacana keislaman tingkat dasar. Nah, ini kita berasa betul ini kalau kita bahas. Iya, Ya, iya Pak. yaitu berkaitan dengan ini yang pertama tadi, bacaan dan doa dalam rangkaian ibadah. Ya, doa-doa dalam rangkaian ibadah. Ini dia. Nih, kita nih ibu-ibu sekalian, setelah kita membahas pelajaran ini, ya, kita harapkan ya nanti ibu-ibu sekalian mengevaluasi diri sendiri. Apakah semua bacaan di dalam rangkaian sholat itu sudah dipahami atau belum? Kalau yang menggunakan ya, kalau mulai dari kita kan sudah belajar ya azan ya, mulai dari azan, kemudian yang apa, yang pakai niat, kemudian baca takbiratul ihram dan sebagainya sampai sekarang ya, sampai sekarang ini yang sekarang ini at-tahiyat. Kalau at-tahiyat kan sudah sampai di akhir ya. Kita sudah akan menjelang akhir dari rangkaian sholat. Baik. At-tahiyat. Nah, baik, ibu-ibu sekalian, itu kalau melihat kata seperti demikian, ini dugaannya tunggal apa jamak? Jamak. Iya, ya jamak. Apa penanda yang ibu bapak ingat? Ya. Alif sama ta. Alif sama ta. Iya, ya alif sama ta. Ini bentuk berapa kira-kira kalau lihat seperti ini? 3. Iya, bisa 3, bisa 4 kalau lihat ya. Kalau melihat dari ciri lahiriahnya. Yang pasti yang mana? 3 atau 4? Nanti kita lihat ya. Nah, nanti kita lihat ya, apakah dia dibentuk 3 atau bentuk 4. Tapi dugaan awal kita sudah Pak. At-tahiyat. Nah, at-tahiyat itu kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan greeting. Seperti apa dia kalau dalam bahasa Inggris yang pernah belajar, yang masih ingat? Good morning. Nah, gitu. Kalau orang Indonesia gimana orang Indonesia? Selamat pagi gitu Pak. Ya, gitu. Selamat. Nah, itu ya. Itu ya, semacam itu. Yang pernah bermakna itu. Ucapan apa sih bahasa kita itu? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat datang dan sebagainya semacam itu ya. Itu di antara makna at-tahiyat. Bisa juga bermakna penghormatan. Bisa juga bermakna penghormatan. Bisa bermakna penghormatan. Ya, untuk menunjukkan penghormatan. Nah, ini ya at-tahiyat tadi. Nah, coba kita baca sama-sama, kemudian sambil kita meresapi maknanya, kita gunakan apa yang sudah kita pelajari. Ya, sudah kita pelajari. Oke, kemudian nanti yang belum kita pahami, kita diskusikan. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya, itu dia. Nah, ya, kembali lagi ibu-ibu sekalian, diamati, dicermati dari awal. Dicermati dari awal. Tuh. Baris pertama mungkin ya, kalau ada yang belum terpahami kita bahas. Bisa ya untuk baris pertama? Tidak ada, Pak Guru. Ya, baik. Baris kedua? Tidak ada, Pak Guru. Baris ketiga? Tidak ada. Dan baris keempat? Ya, baris kelima? Oke. Bagus ya. Lanjut berikutnya. Nih, sepertinya masih pada itu ya, di masjid ya. Jadi belum pada rame di jalanan sehingga perjalanan kita lancar jaya. Oke. Baris pertama? Tidak, Pak Guru. Baik. Baris kedua? Kama sholai ta'ala. Baik. Terus itu ya, kita beri tanda ya, kita beri tanda. Yang akan kita bahas adalah kama sholai ta'ala. Yang berikutnya, baris yang ketiga. Bagus. Baris yang keempat. Teng, 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 teng. Oke, aman. Alhamdulillah. Baris terakhir. Apa? Innaka. Iya, baik. Terus? Sudah itu saja? Amin. Ya, amin. Terus? Amin. Oke, baik. Alamin. Alamin, baik. Allah. Nah, baik. Allah, Pak. Jadi Allah dia. ada 5. Alhamdulillah ya, cukup nih. Cukup membahagiakan dari sekian banyak kata yang kita temukan di pelajaran kita yang 8 ini ada 5 ya, ada 5. Jadi disingkat 5. Ada 5 yang perlu mendapatkan pembahasan lebih lanjut. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, kita lihat dulu ibu-ibu. Ini ya. Kata sholaita. Kata sholaita. Ya, kata sholaita. Ini bentuk berapa ini kira-kira nih kata sholaita ini? Sama. Terutama tadi yang nanya itu ya, yang nanya biar ilmunya bersambung, ilmunya bertambah, bertumbuh dan meningkat sehingga bisa melahirkan perubahan di dalam pemahaman kita. Bentuk berapa dia? Pertama. Bentuk pertama. Baik. Ini domirnya apa? Anta. Bagus ya, domirnya anta. Kalau domirnya huwa, ada yang ingat nggak domirnya huwa? Sholat. Sholat. Iya. Apa kalau domirnya huwa? Sholat. Sholat, baik. Itu kan madin ya, kita namanya kan dulu sudah tahu ya. Madinnya sholat, kemudian mudhari'nya
Yusolli. Yusolli. Baik. Yusolli. Kemudian ya, kemudian masdarnya apa? Sholat. Sholat. Sholah gitu ya. Kemudian bentuk fi'il amarnya. Sholli. Sholli. Nah, Sholli. kira-kira kalau udah sampai begitu, maka pertanyaannya adalah apa makna sholaita bisa kita cari dari makna sholli. Ya, bisa kita cari dari makna sholli. Tadi kalau untuk masdarnya apa, ibu-ibu sekalian? Sholat. Iya, kalau jamaknya kira-kira bisa ketebak nggak? Kalau sholah, jamaknya apa kira-kira? Bisa tertebak nggak? Sholaita. Sholawat. Apa? Sholawat. Iya, bagus. Nah, ini berarti pertanyaan-pertanyaan yang muncul di belakang, ya, di belakang tadi, ya, di belakang tadi, ya, belakang tadi, tuh, ini, bisa kita lacak dari pemahaman kita tentang makna as-sholawat di awal. Ya, makna as-sholawat di awal. Coba kita lihat ya konteks penggunaannya. At-tahiyyat tadi apa maknanya? Penghormatan. Penghormatan. Ya, baik. Dia maknanya penghormatan. Ya, penghormatan. Nah. Kemudian al-mubarakat. Kesejahteraan. Keberkahan. Apa? Keberkahan. 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 Iya. Tuh ya, jadi at-tahiyyat, penghormatan, al-mubarakat, keberkahan. Tapi ingat ya, ibu-ibu kalian, ini banyak nih. Ya. Jadi ketika kita mengatakan penghormatan bukan sedikit, tapi penghormatan yang banyak. Penghormatan yang banyak. Oke, lalu kita lanjut berikutnya. As-sholawat. Apa maknanya as-sholawat di sini? Yang tadi dipahami as-sholawat merupakan jamak dari as-sholah. As-sholah itu merupakan bentuk masdar dari sholah. Sholah merupakan madinnya. Kemudian yusolli merupakan mudhari'nya. Kemudian sholli merupakan amarnya. Apa makna as-sholawat di sini? Rahmat. Rahmat. Ya, bagus. Rahmat itu apa kalau bahasa Indonesia kita? Kasih sayang. Sayang. Kasih sayang. Nah, baik. Maka kalau sudah begitu ya, kalau ini di sini bermakna kasih sayang ya, bermakna kasih sayang. Nah, berarti apa makna ungkapan berikut ini ya? Sholli ala Muhammad. Berilah rahmat. Rahmat kepada Nabi Muhammad. Iya, berilah kasih sayang. rahmat. Bagus. Apa tadi makna rahmat bahasa Indonesia kita? Kasih sayang. Berilah kasih sayang. Sayang. Nah, berarti sholaita Berarti sholat itu engkau memberi kasih sayang. sholaita tadi bentuk apa katanya tadi? Mudhari. Sebagaimana Mudhari dari mana dikenal kalau itu mudhari? itu siapa? Itu tandanya di kiri. Kiri itu hiji. Hiji itu siji. Siji itu sudah terjadi, bukan mudhari itu kalau di kiri siji hiji sudah terjadi. Apa, Mak? Rampul. Sholat memberi kasih sayang. Iya. Ya. Itu. Nah, kalau untuk kamanya, kan dulu pernah ya, ingat ya. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Apa itu maknanya?
Sebagaimana. Iya, kama itu bisa bermakna sebagaimana atau seperti ya bahasa kita atau seperti. Ya, ini dia makna yang satu berkaitan dengan makna yang lain. Nah, jika demikian ibu-ibu, Bapak nih nanti yang bisa menyusul ya. Jika demikian berarti sampai pada pelajaran kita ini kata sholat memiliki berapa makna yang sudah kita temukan? Ayo, Sholat, matan, kasih ada berapa? sayang. Apa nih? Ada berapa makna sholat yang sudah kita temukan? 2. Ya, ya. Ada 2, baik. Ada 3, baik. Ada solafi, sholat, soli Allah, sholat. 3 kali. Berapa Bu Edi? 3 ya. Ada yang 2, ada yang 3, baik. Kalau yang 2 apa saja yang 2? Kasih sayang dan rahmat. Kasih sayang dan rahmat, ya bagus. Yang 3 apa? Kasih sayang, rahmat. Berdoa. Berdoa, baik 3. Ya. Kasih sayang, rahmat 3. Yang ibu bapak lupa adalah, yang lupa nih, pertama dia bisa bermakna sholat. Itu bahkan itu yang pertama kali dulu yang kita pelajari. Ya, padahal itu yang pertama kali yang kita pelajari bahwa dia bisa bermakna sholat. Lalu yang kedua apa? Yang tadi juga lupa, menjadi imam. Iya, dulu kan gitu. Pertama kita pahami maknanya sholat, kemudian menjadi imam, kemudian ketiga berdoa untuk, kemudian yang keempat memberikan keberkahan. Kemudian hari ini dapat lagi ini, ya, merahmati, ya, merahmati. Berarti udah 5 tuh kalau dalam hitungan saya. Banyakkan saya jadinya ingatnya ya. Alhamdulillah. Syukurlah gitu. Syukurlah gitu. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ini untuk kata al-alamin, apa yang tadi merasa belum mengerti makna al-alamin, apakah sampai sekarang belum bisa ditebak apa makna al-alamin? Siapa tahu tadi setelah bertanya, iya ya, nah gitu siapa tahu gitu. Gimana yang tadi? Yang belum, yang punya pertanyaan terkait dengan al-alamin, apakah masih jadi pertanyaan? Ini kalau diam ini kita anggap kesimpulannya apa? Tidak apa iya, ya kan? Anggap aja enggak lagi ya, karena kalau masih jadi masalah, tapi kalau yang bersangkutan nggak ngomong juga kan susah kita tahu di mana problemnya. Baik, kita lanjut berikutnya. Yang tadi merasa belum memahami innaka, apakah sampai sekarang belum terpahami? Belum. Belum ya. Jadi seperti biasa salah satu usaha kita adalah melihat satu rangkaian kata tetap belum tentu itu satu kata. Sehingga kalau kita tidak pas di dalam memprediksi sebuah kata itu, yang awalnya 2 kita sangka 1, yang 3 kita sangka 1, atau yang 1 kita duga 2, bisa jadi salah pemahaman kita. Coba Mbak Aryani, kira-kira ini satu kata apa lebih? Lebih. Berapa kalau ditelaah lagi lebih lanjut? Sepertinya 2. 2. Yang pertama apa? Inna dan ka. Iya. Yang pertama adalah inna, kemudian yang kedua adalah Ka.
Ya, bagus. Sekarang dari dua yang terduga, yang diduga, bukan terduga ya. Dua yang diduga, mana yang belum paham? Innanya apa kaknya? Kalau inna sesungguhnya. Bagus. Kalau K, Kalau kak apa? Lupa. belum ingat ya? Nah, Lupa. coba nanti Bu Aryani sudah dapat bocoran belum? Pertanyaan malaikat nanti dikubur. Belum. Belum ya? Belum. Kita Aku udah pernah ini ya. bocorkan dulu. Oh iya itu. Apa Iya, Bu itu. pertanyaannya? Man buka. Ya, apa maksudnya waktu malaikat bertanya man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Iya, bagus. Dari mana ada ide mu-nya? Oh, berarti K-nya sesungguhnya kamu, gitu. Iya, bagus tuh kan. Keren itu. Hai. Kamunya berarti ke mana, Pak? Lihat dulu. Dari tadi memang tidak muncul kamu dari awal. Kamu. Coba paling Nabi jauh Muhammad. nih, kita larinya ke paling jauh misalnya. Kita lari ke paling jauh. Allahumma Allah sholli berarti. ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di situ ada tidak ungkapan yang mengandung makna kamu? Oh, berarti Allah atau Nabi Muhammad? Ayo, gitu dulu tadi. Coba. Di situ ada Engkau enggak kali, Pak Ustadz. ungkapan yang diduga memiliki makna kamu? Engkau. Mengandung gitu, mengandung. Ibu-ibu yang lain boleh. Ada enggak diungkap di baris pertama ini? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ada tidak di situ ungkapan yang di dalam ungkapan itu kita bisa memahami ini ada kamu di sini? Ada. Yang mana? Sholli ala Muhammad. Itu berapa kata itu sholli ala Muhammad? 3. Ya, fokus ke satu aja. Oh, Nggak kuat ibu ngelayanin 3, satu aja. Dari 3 yang tadi terucap, mana yang di dalamnya mengandung makna kamu? Muhammad berarti. Muhammad diduga dari mana dia bisa memiliki makna kamu? Ya, kan ini artinya berarti ya Allah berilah. Enggak ke situ arah pembicaraannya, enggak ke situ arah pembicaraannya. Enggak ya? Enggak arah kesaraannya adalah kata yang mengandung makna kamu. Kalau kita katakan Muhammad, dari mana makna kamunya? Berarti Allahnya. Enggak termasuk tadi kan. Ibu mengatakan sholli ala Muhammad tadi. Pilihannya di situ aja. Oh, karena kan ada Allah, berarti kan untuk Nabi Muhammad. Allah di situ dari mana dipahami bahwa Allah itu bermakna kamu? Untuk atas. Ya, apakah atas itu kamu yang di atas? Kan bisa saja dia yang di atas. Bisa saja saya yang di atas kan? Berarti... Baik, Ibu-ibu. Nah, Sholli. kalau itu. Nah, sholli katanya. Bagaimana bisa memahami bahwa sholli itu mengandung makna, gitu ya? Mengandung makna kamu. Karena itu perintah, Pak. Perintah itu berarti Iya, karena itu perintah. kamu. Sholli itu karena itu perintah. Perintah maksudnya gimana, Ibu? Kan yang diperintah kamu. Nggak mungkin dia. Yang diperintah kamu. Yang memerintah siapa? Yang maksudnya orang kedua yang diajak bicara. Yang orang keduanya siapa? Kamu. Sholatlah. Berarti dari mana ada sholat lah? Tadi kan udah diskusi di situ. Kok jadi sholat lah? Sholat berarti itu kan ke apa? Amar ya Pak, sholli. Berarti ini amar apa perintah? Perintah. Sholli.
Ini amar Allahumma. atau perintah? Perintah. Sholatlah. Ini amar atau perintah, Bu Edi? Amar ya perintah. Amar sama dengan perintah kan? Oh, Pak? bukan. Bukan. Orang amar Gimana? itu juga bisa bermakna doa. Kan kita waktu itu pernah ngomongin. Oh, berarti ini perintah. Gitu. Ini perintah ya, bukan amar ya. Ya. Ataukah amar yang bermakna perintah? Atau begini, ini amar bermakna perintah atau amar yang bermakna doa? Nah, Amar bermakna perintah. oke, bagus. Nah, ini siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah? Yang memerintah Allah. Memerintah Allah. Oke, bagus ya. Allahumma Yang berarti- diperintah Oh, amar berarti ini berbentuk Allahumma berarti ini berbentuk amar berbentuk doa kali. bagus. Yang berdoa siapa? Allahumma berarti ya Allah berilah keselamatan Muhammad dan keluarga Muhammad. Oh, berarti ini amar berbentuk doa untuk Muhammad. Iya, bagus. Nah, kalau ini amar, baru kita cek tuh. Mari kita cek. Kemarin ada berapa yang kita sudah pelajari domir di amar? Di amar nomor di amar ada 2, Pak. Oke, Bu Edi 2. Yang lain gimana? Mungkin ada yang sudah 2. update informasinya? 2. 2 juga, baik. Padahal kita sudah punya 3. Kita udah punya 3 kemarin. Mana yang 3 itu? Ada anta, ada antum, ada anti tuh. Tuh ada 3 ada kita punya. Nih, Ya, ya. nggak sempat nonton lagi ya videonya ya, Bu Edi ya. Lupa, Pak. Lupa ya. Kemarin kan udah dapet 3 kita. Domir di amar itu udah dapet 3 kita. Iya. Pertama ada anta, kemudian jamaknya menjadi antum, kemudian nanti berkembang lagi ada anti. Coba Anti. kita lihat kemarin. Kalau antum tuh apa? Pencirinya kalau antum? Domir amar. Kalau amar dengan domir antum, cirinya apa kemarin? Ada wawu. Ada wawu alif. Wawu alif. Nah, kalau anti, kemarin apa cirinya? Anti ada wawu ya, ada ya. Ada ya, ada ya. Lalu kalau anta, apa kemarin ilmunya? Anta Apa? Sukun di akhir. sukun. Oke, baik, sukun di akhir. Tidak ada wawu alif, tidak ada ya. Alif tidak ada ya. Berarti ini kan begitu nih, setiap kali kita mengatakan anta di situ ke Allah itu. Iya. Iya, kan itu ya. Itu ya, jadi itu bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan ini. Oke ya? Oke enggak nih? Oke enggak? Guru. Sip. Pak Guru. Baik. Kita lanjut berikutnya. Yang tadi ada kendala memahami Hamid. Apa? Masih sekarang terkendala memahami Hamid. Hamid. Terpuji. Bu Ima tuh yang diomongin. Hamid sudah terpuji. Kami puji, memuji, Ustaz. Terpuji. Ada Udah, nggak masalah lagi. Ya, sudah. Hamid. Ya, oke, gampang nih sebenarnya. Kalau Hamid nggak ketemu pertama ya nanya aja ke Bu Ima. Bu Ima. Kalau Bu Imanya nggak mau jawab ya gampang. Kita ingat aja Al-Fatihah. Ayat kedua apa bunyinya di Al-Fatihah? Alhamdulillah. 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 Tuh, apa 3 pokoknya?
Hamida. Ada nggak di sini ha mim dal itu? Ada. Ada. Jadi kan ada berkaitan dengan makna puji. Nah, kalau engkau, wahai engkau ini kan engkau tadi Allah. Berarti kita mengatakan kalau Allah, engkau Maha. maha terpuji. Maha terpuji. Hmm. Terpuji. Sesungguhnya engkau ini pemahaman kita kepada Allah. Sesungguhnya engkau maha Engkau maha terpuji. terpuji. Lalu majidnya? Mulia. Yang mulia. Iya, itu kan berdekatan sekali ya. Tuh, orang terpuji, orang yang dipuji. Kalau orang ya bahasa kita kan kita memuji dia karena memang dia orang mulia ya, karena dia mulia kita puji. Kalau tidak mulia tidak dipuji, malah sebaliknya kan lawan dari mulia itu terhina. Gitu. Oke, ya. Nah, sekarang ibu-ibu kalian silakan kembali lagi dari awal tuh baca gitu ya, baca, resapi maknanya, cek lagi ya dari awal dalam hati masing-masing, lalu coba, oh kalau begini baris pertama maknanya ini dan sebagainya. Nanti kalau ibu-ibu sekalian sudah sampai pada tahap kesimpulan, alhamdulillah saya sudah paham makna seluruh ungkapan yang ada di At-Tahiyat. Nanti kalau sudah sampai begitu, ibu-ibu sekalian kasih kode, kasih tanda dengan raise hand ya. Supaya kita nanti berangkatnya bersama-sama melanjutkan ke materi berikutnya sama-sama. Ya, silakan ya ibu-ibu sekalian. Baik, ibu-ibu sekalian. Nah, pas nih sekarang. Nah, silahkan Bu Suud. Baris pertama, Bu. Apa yang bisa Ibu pahami? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyatul penghormatan, keberkahan dan kasih sayang bagi Allah. Bagus. Nih punya bakat untuk itu ya, meniru gaya para itu tuh orang kaya. Ada yang dikorupsi. Ada yang dikorupsi. Coba. Kebaikan ya. Nah, coba lihat ke depan ya. Coba lihat ke depan ya, Bu. Jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kiri ya. Jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kiri. Lihat ke depan, lihat ke layar sehingga kita bisa lihat dengan yakin dan membanggakan sudah memang benar-benar paham. Gitu ya. Ini apa maknanya? Penghormatan, Pak Guru. Bagus. Ini apa maknanya? Mubarakatuh. Kebaikan. Bagus. Ini apa maknanya? Dia lihat ke kiri, lihat ke kiri. Enggak jadi, lihat ke kiri. Dia lihat ke kiri. Ubar. Lihat ke kiri. Ketahuan. Terus berikutnya Penghormatan. Sholawat, kasih sayang. ya, terus Kasih sayang kasih sayang bagi Allah. ininya kemana ini? Thayyibah. Kasih sayang kasih sayang Thayyibah. Lupa Pak Guru. Iya, baik. Nih, nanti mungkin Ibu mesannya masa berlakunya itu terlalu cepat itu. Jadi mengaku menulis
masa kadaluarsa sampai ditanya Pak Guru. Tadi kalau nggak ditanya udah paham aja. Begitu udah tiba saatnya ditanya udah lupa. Masa kadaluarsanya cepat lupa. banget. Toiba. Kebaikan kali Pak Guru ya? Berarti sama dengan yang ini ya, Bu. Toiba. Oh, ini keberkahan. Heeh. Tuh. Berarti kalau ini coba diulang sekali lagi. Yang pertama apa, Bu? Penghormatan, Terus? kehormatan, kebahagiaan, Oke, terus? kebahagiaan, lupa lagi. Sholawat, kasih sayang, Iya. toiba. Tadi ingat tak? Iya, Toiba. baik. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang bisa bantu mengingatkan Bu Sud yang tadi sudah lupa. At-tahiyat apa? Oh, toiba kebaikan. Kebaikan bagi Allah. Keberkahan. At-tahiyat apa? Hormatan. Iya, al-mubarakat, Keberkahan. as-sholawat, Kasih sayang. at-thayyibat, Kebaikan. lillah. Kebaikan ilahi bagi Allah. Apa maksudnya? Bagi Allah itu apa maksudnya? Allah mau dibagi gitu? Kepada Allah. Untuk Allah. Pada Allah. Untuk Allah mau dikirimkan gitu? Untuk yang mulia itu? Punyaan berarti. Milik Kepunyaan Allah. Allah begitu? Mm-mm. Baik ya. Kepunyaan atau milik Allah. Nah, gitu ya. Itu yang banyak tapi banyak ya. Nah, apa ya enaknya kalau bahasa Indonesia kita bilang at-tahiyat penghormatan, tapi banyak. Kita bilangnya apa? Banyak penghormatan. Kita kira-kira bilang apa gitu biar ketahuan itu banyak gitu. Kalau bilang penghormatan doang kan nggak kelihatan, nggak berasa itu banyak. Segala penghormatan. Ada ide nggak ibu-ibu sekalian? Penghormatan. Segenap penghormatan gimana ya? Tapi kalau penghormatan doang nggak ketahuan itu banyak itu Bu Edi soalannya. Padahal itu kan banyak. Gimana ya? Seluruh penghormatan. Iya boleh seluruh penghormatan. Seluruh penghormatan. Oke, bagus tuh. Terima kasih tuh bagus tuh idenya Bu Aryani. Wah seluruh berarti bukan. Baik, terima kasih Bu Suud. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Bu Edi silahkan. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi engkau ya Nabi, kerahmatan Allah dan keberkahannya. Sudah Pak Guru? Ya, baik. Apa tadi maknanya? Maknanya keselamatan bagi engkau ya Nabi. Bagi engkau, ya. Yang mau bagi siapa ini yang bagi? Kepada engkau ya Nabi. Kepada engkau maksudnya bagaimana? Keselamatan apa ya? Ala tuh bagi kepada untuk keselamatan untukmu ya Nabi. Iya, untukmu ya Nabi. Dari siapa? Dari Allah. Tak ada yang namanya Allah. Iya. Jadi kalau kita sholat itu berarti seolah-olah dari siapa?
berdoa untuk Nabi. Oke ya, kita berdoa untuk Nabi. Jadi ada berapa yang teruntuk Nabi di situ? Yang teruntuk bagi Nabi ada berapa di situ? Nabi, keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan ada 3. Nah, kalau gitu digabung. Jadi keselamatan, keberkahan, keselamatan, keberkahan, rahmat kasih sayang Allah dan keberkahan kepada Allah ini gimana ya? Tunggu Pak, dirangkum dulu. Keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan dari Allah kepadanya. Waduh, jadi bingung. Gimana Pak Guru? Ya, silahkan direnungkan kembali ya. Silahkan direnungkan kembali setelah menyadari itu. Nanti bahasa Indonesianya gimana ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ya, kita lanjutkan dulu. Bu Ima, silahkan. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi kami, untuk kami, dan untuk hamba-hamba untuk Allah yang soleh. Iya, bagus. Kami di situ siapa maksudnya? Kurang tahu Pak Guru. Gak apa-apa, kurang-kurang, yang penting kasih tahu aja yang sedikit. Kalau kurang, nanti saya tambahin kalau kurang ya. Itu apa? Termasuk saya gitu Pak Guru. Hah? Assalamualaikum. Tadi itu apa gitu? Di bagian awal gitu ya, di bagian awal itu ada pernyataan ya. Pernyataan dari siapa itu? Hah? Kambing. Pak Guru. Yang assalamualaikum Pak Guru. Dari pertama ya, biar nyambung kan, ini satu kesatuan ini. Oh. Itu pernyataan siapa kira-kira itu? Sedih. Ya, lo dapat nggak? Pernyataan kita Pak. Nah, kita. Ini ibu-ibu pernah dapat ini nggak? Pernah dapat informasi bahwa bacaan yang kita temukan di dalam At-Tahiyat itu adalah dulunya dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad pada waktu Nabi sedang Isra Mi'raj. Pernah dapat informasi itu enggak? Iya, iya Pak. Pernah Pak. Pernah ya? Belum saya Pak. Bu Ima sudah, berarti yang lain nyusul ya. Yang lain nyusul gitu. Apa tadi informasinya? Dialog antara Nabi Muhammad dan Allah Iya, baik. saat Isra Mi'raj. Jadi pernyataannya Nabi gitu Pak. Pernyataan dari Ya, Nabi. kalau namanya dialog itu berarti ada pernyataan Nabi, ada juga pernyataan Allah gitu. Keselamatan atas kita. Keselamatan untuk kita. Dan Ya, itu ya tadi ya Bu Ima ya. Coba dilihat ya, dilihat. Yang pertama ini kira-kira pernyataan siapa? Nabi. Terus yang kedua itu pernyataan siapa?
Allah ya. Enggak. Nah, enggak katanya. Nanti yang lain boleh ya, nanti yang lain lagi dengan Bu Ima nih diskusinya. Kalau pertama itu pernyataan Nabi, kedua itu pernyataan Allah, lalu yang ketiga itu pernyataan siapa kira-kira? Solihin. Solihin. Karena orang soleh. Assalamualaikum. Selamatan dan selamat atasmu. Kita yang membaca. Siapa, Bu Aryani? Kita yang membaca, Pak. Kita ikut dulu waktu Isra Mi'raj. Enggak. Cuman kan ini Enggak, dibaca. karena kan kita Ini lagi kan cerita dibaca. tentang itu dulu nih ceritanya. Ceritanya. Ya, Kita kan lagi cerita tadi tentang ini dialog ya. Ya, Allah dengan Rasul pada waktu Isra Mi'raj yang diabadikan di dalam rangkaian sholat. Orang soleh. Malaikat. Malaikat juga. Solihin. Malaikat ikut. Bukan yang buruk. Malaikat ya. Allah sama Nabi, Pak. Apanya Allah sama Nabi, Bu Ima? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menurut Ibu itu ya, naknya itu Allah dan Nabi ya? Iya, betul ya? Oh, Nabi Muhammad dan pengikutnya. Nabi Muhammad dan pengikutnya, iya, bagus itu. Bagus tuh kesimpulannya. Kami di situ maksudnya adalah Nabi Muhammad dan pengikutnya. Jadi kalau begitu, assalamu alaina ini doa apa informasi? Doa kali Pak Guru. Doa. Kalau doa kita bilang apa dong kalau kita berdoa? Semoga keselamatan bagi kami, untuk kami. Selamatan. Dan Apa? Kalau berdoa orang Indonesia kita biasa bilang apa? Semoga. Iya, semoga. Kalau yang pertama tadi, assalamu yang pertama itu doa apa bukan? Doa. Siapa yang berdoa jadinya? Nabi dan pengikutnya. Ini Ibu lagi bicara yang mana? Assalamu alaika atau assalamu alaina? Salah persepsi ya. Yang mana itu? Yang itu? Yang berdoa Nabi dan pengikutnya yang mana lagi dibicarakan assalamu alaika apa assalamu alaina? Assalamualaikum. Assalamu alaina. Oke ya, itu doa ya, tadi doa untuk ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau assalamu alaika doa apa informasi? doa, Pak. Artinya doa. Siapa yang berdoa? Allah. Allah kalau berdoa ke siapa berdoanya? Untuk Nabi. Ya. Maksudnya untuk Nabi. Pertanyaannya ke siapa? Berdoanya bukan untuk siapa. Ke Nabi. Cocok itu. Allah berdoa ke Nabi. Bukan. Informasi. Memberi rahmat. Pada Nabi. Ini informasi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Iya, itu cocok kalau begitu. Bukan doa kalau Allah yang mengatakan demikian. Informasi. Iya, informasi. Dan itu akan kelihatan betul ya, bahwa Allah telah memberikan, Allah menginformasikan bahwa Allah memberikan keselamatan kepada Nabi. Nabi Muhammad karena beliau pemimpin yang bertanggung jawab, yang cinta umat, beliau inginnya bukan hanya untuk diri beliau, maka beliau berdoa juga. Assalamu alaina, gitu.
Gitu. Semoga keselamatan yang dari Engkau itu ya Allah, kira-kira begitu, yang Engkau berikan kepada aku ya Allah, itu bukan hanya untuk aku saja, tapi juga untuk umatku. Umat. Tuh. Ya, betul. Yang di atas Assalamualaikum informasi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Gimana Bu Edi, sudah punya ide Bu? Udah Pak, itu yang itu informasi. Bukan yang Assalamualaikum. tadi, bagian Yang Ibu mana? tadi. Bagian Ya, Ibu tadi. Assalamualaikum. Ayuhan Nabiyu. Keselamatan untukmu ya Nabi. Keselamatan dan keberkahan Allah untuknya. Tadi yang untuk Nabi ada berapa, Bu? Untuk Nabi yang di depan 1. Terus? Yang di belakang untuk Nabi juga. Berarti ada berapa untuk Nabi? Untuk 3. Nah, kalau gitu digabung kan begitu tadi idenya. Oh iya. Iya. Udah bisa digabungkan? Keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan Allah untuknya. Nya siapa? Untuk Nabi. Hah? Nabi. Nyanya itu Nya untuk dari Nabi. mana? Nya dari mana? Nya. Mana hu-nya? Oh iya. Keselamatan untuk Nabi. Enggak ada nyanya. Alaika apa jadi maknanya alaika? Untukmu. Iya, ya ada Nabi. berapa untukmu, Bu? Untukmu 1. Ada 1. Tadi 1 di depan, 2 di belakang, jadinya 3 atuh. Keselamatan, Kasih sayang, dan keberkahan Allah untukmu. Gitu jadinya. keselamatan, keberkahan, dan kasih sayang Allah untukmu ya Nabi gitu Pak. Iya, gitu jadinya. Enak. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjut berikutnya ya. Bu Aryani silahkan. Ini Bu Aryani 2 aja. Nah, kita kasih 2. Karena ini pengulangan saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Iya, bagus. Alhamdulillah, lancar jaya. Kita lanjutkan berikutnya. Ibu Irma, silakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah kasih sayang untuk Nabi Muhammad dan untuk keluarga Nabi Muhammad. Iya, bagus. Berikutnya, Bu Alia. Kama sholaita ala Ibrahim. Sebagaimana sholaita. Atas Nabi Ibrahim. Kok jadi atas gitu? Bawahnya bagaimana? Tengahnya bagaimana? Sampingnya bagaimana? Kalau atasnya diurus dong. Ntar dulu. Sholaita apa ya sholaita? Tadi ingat ikut diskusi nggak tadi Bu? Ini bentuk berapa? Ini, Iya, bentuk. ini. Ya, bentuk 1 sholat katanya tadi. Kok bisa jadi sholat? Kan kita tadi dari as-sholawat tadi ceritanya Bu. Tadi ini dekat sekali nih hubungannya nih. Dekat sekali nih hubungan antara ini dengan ini. Kalau Ibu memperhatikan apa yang Bu Irma tadi sampaikan, bisa jadi modal itu.
sebagaimana berikanlah. Kan Ibunya tadi bilang itu berikanlah keberkahan ya. Apa sih tadi? Nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Ibu mah kayak nggak pernah dikasih tahu, jadi nggak tahu deh. Yuk kita dengarkan lagi ya teman kita ya Bu ya. Iya, Berkenan Ibu mendengarkan teman kita? baik Pak. Iya baik. Silakan Bu Irma. Ya Allah, Ya Allah, berikanlah rahmat untuk Nabi Muhammad dan untuk keluarga Nabi Muhammad. Nah, sudah Bu Alia? Iya. Coba ulangi. Ulangin yang Bu Irma tadi ya. Betul, betul. Ya Allah, berikanlah lupa lagi tuh, astagfirullahaladzim. Baik. Yuk, apa perlu minum dulu, Bu? Ada aqua katanya, biar lebih fokus. Kekurangan oksigen kali, Bu. Yuk, kita dengar lagi Bu Irma ya. Mohon Bu Irma bersabar ya, Bu. Ini ujian. Ya Allah, berikanlah rahmat untuk Nabi Muhammad dan untuk keluarga Nabi Muhammad. Oh ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Bedakan ya Untuk Irma ya, beda ya. Karena hati Bu Irma beda dengan hatinya Bu Ali ya. Tapi kan semakna ya. Silakan dilanjutkan Bu Alia berdasarkan yang Ibu pahami tadi. Sebagaimana kan ya. Sebagaimana rahmat berikanlah rahmat berikanlah rahmat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Iya, bagus. Tadi solaita bentuk berapa, Bu? Solaita bentuk 1, Pak. Ada makna apa di situ? Rahmat. Bentuk 1 maknanya apa? Salat. Ingat Ibu, bentuk 1 itu maksudnya apa bentuk 1? Enggak. Lupa ya? Ibu-ibu yang lain bantu Bu Alia, kita ingat bentuk 1 apa? Ya, ada makna lampau. Ya. Orang Indonesia untuk mengatakan sesuatu yang sudah lampau bisa mengatakan telah, bisa juga mengatakan sudah, bisa juga mengatakan sampun. Apalagi? Jadi sebagaimana telah engkau berikan rahmat iya kali Pak. Sebagaimana telah berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Iya, bagus. Subjeknya mana itu? Subjeknya. Engkau. Iya, jadi maknanya kalau begitu bagaimana? Subjeknya dulu ya, Bu. Ya Allah, berikanlah rahmat. Ya Allah, bentar dulu. Gimana tuh ya? Tarik napas dulu ya, Bu. Ya, tarik napas dulu. Nanti kalau sudah lega kasih kabar ya. Ya, kita lepas dulu Bu Alia, menikmati saat-saat merenungkan nasibnya dan diri sendiri. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Siapa yang belum dapat bagian ya. Sudah semua ya. Kita kembali lagi ke awal. Silakan Bu Suud sekarang.
Bu Sud, silakan Bu. Iya Pak Guru. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya, silakan Ibu. Dan berikanlah Berikan apa Ibu? keberkahan Iya. kepada Nabi Muhammad dan kelimpahan Kelimpahan. atas Dari mana kelimpahannya? dan keberkahan pada keluarga Nabi Muhammad. Iya, bagus. Coba Bu ya. Wabarik apa Bu? Wabarik berikanlah. Berikan apa Ibu? Berikanlah keberkahan. Ala kepada Muhammad. Nabi Muhammad. Wa ala. Dan keberkahan. Yes. Gimana ceritanya? Kan sama ini Ibu. Dan kepada Ali Muhammad. Kepada keluarga. Keluarga siapa Ibu? Nabi Muhammad. Ih, keren. Ibu keren. Makin keren tiap hari. Coba hadirnya nggak jarang-jarang. Oh, akan lebih melejit lagi ini Bu Sud ini. Iya. Baik, kita lanjutkan. Bu Edi, silakan Bu Edi. Kama barik ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, coba disesuaikan cara membaca dengan tanda bacanya. Oke. Mananya Pak? Belum, cara bacanya dulu Ibu. Kama barik ta'ala Guys, Ibrahim. gimana ceritanya jadi barikta? Gimana jadi barikta itu? Pak. Ibu kalau sholat memang begitu tahiyatnya? Jangan-jangan Ibu begitu ya bacanya waktu sholat? Ya Allah, ini. Coba. Nggak kelihatan. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau berkahi kepada Nabi Ibrahim, kepada Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Iya, coba diulangi Ibu apa maknanya? Sebagaimana engkau telah berikan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Iya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Bu Ima, silakan. Kelihatannya ada kendala di Bu Ima. Kita lanjut ke Bu Aryani, silakan. Fil alamina innaka hamidum majid. Di seluruh alam, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Iya, bagus. Alhamdulillah. Tinggal kita jemput Bu Aliyah nih yang setelah apa tadi? Setelah bermeditasi dan merenungkan arti. Silakan Ibu. Baik Pak. Kama sholaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah merahmati Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Iya, bagus. Apa susahnya Ibu? Nggak ada ya, karena nggak ada jadi nggak bisa dibilang. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Itu dia
Nah, itu dia kandungan makna yang bisa kita pahami dari at-tahiyat. Ya, dari at-tahiyat. Apa ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi kita berikutnya? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya, kita baca sekali lagi sambil meresapi, menghayati maknanya, baru kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu Tanmiyatul Mufrodat. Mari kita baca bersama-sama ibu-ibu sekalian. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, ibu-ibu sekalian, di dalam bacaan doa yang tadi sudah kita kaji bersama-sama, kita menemukan di dalamnya ada ungkapan at-tahiyat. At-tahiyat tanpa al jadinya tahiyat. Tahiyat itu adalah bentuk jamak. Bentuk jamak dari kata tahiyah. Ya, bentuk jamak dari kata tahiyat. Yang kita bisa pahami dalam dua pengertian pokok, yaitu ucapan salam yang sama dengan greeting tadi kalau bahasa Inggris ya, dan penghormatan. Ya, sama dengan penghormatan. Dari kata inilah ibu-ibu sekalian, kita familiar dengan ada namanya sholat sunnah tahiyat masjid. Ya, tahiyat masjid dulu kalau kita ingat belum apa-apa kalau sholat sunatnya udah tahiyat sudah mau selesai karena tahiyat itu di akhir ya, karena kita nggak paham bahwa tahiyat itu maknanya apa? Penghormatan. Coba dibaca contohnya. Usolli sunatan Masjid. Iya, baik. Apa makna yang terpahami dari kalimat tersebut? Saya ucapan salam masjid 2 rakaat. Coba Bu Aryani coba. Saya niat sholat sunnah penghormatan masjid 2 rakaat. Iya, dari mana niatnya? Oh iya, niatnya dalam hati. Iya, betul. Iya. Oke. Usolli ini bentuk apa namanya? Usolli bentuk apa, Ibu? Usolli bentuk Usolli bentuk apa ya? Usolli mudhari. Oh iya, apa bentuk 2 mudhari? Iya, ada makna di situ apa? Ada makna apa di situ? Akan.
Iya. Oke. Kita lanjut berikutnya. Mufrodat kita berikutnya adalah dari ungkapan mubarakat. Sebagaimana halnya tadi tahiyat itu adalah bentuk jamak, mubarakat juga bentuk jamak. Tunggalnya apa? Tunggalnya adalah mubarakah. Ya, tunggalnya adalah mubarakah. Mubarakah sendiri bentuk berapa? Ya. Mubarakah, coba dilihat ya, ibu-ibu sekalian. Bentuk berapa dia? Bentuk 3. Bentuk 3, bentuk satunya apa? Yuk kita baca sama-sama. Madinnya apa? Barokah. Mudhari'nya yubariku. Masdarnya Mubarakah. amernya Barik. barik. Nah, dari sinilah kemudian kita populer nih. Mengatakan barakallahu fik. Apa? Barakallahu fik. Ini andaknya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Dari mana kita duga dia laki-laki? Dari mana kita duga dia laki-laki? Ada Bu Irma? Enggak ada tandanya, Ustaz. Kalau untuk laki-laki jadi bagaimana supaya ada tandanya? Fika. Fika. Nah, kalau untuk perempuan? Fiki. Jadi nanti itu semoga Anda baik-baik. Lihat tuh. Kalau ingin lebih tegas lagi, kalau ke teman-teman, ini barakallahu fiki. Barakallahu fiki. Dari sini kita bisa memahami juga doa berikut ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Silahkan, kalau ada yang belum terpahami di situ ada ungkapan apa yang belum terpahami. Bisa dipahami ya? Kita coba Bu Ima, apa maknanya? Ya Allah, berilah rahmat dan keselamatan. Berilah dan rahmat. dan Kita mendoakan ada berapa yang kita doakan? Menurut Bu Alia ada berapa? Yang kita mintakan ada berapa, Bu Edi? Allahumma sholli wa sallim. Banyak. Hah? berkah. 3 berarti Pak. Ada 3. Apa yang pertama? Soli. Minta apa yang pertama, maksudnya 3 yang kita mintakan itu yang pertama itu apa? Rahmat. Rahmat. Yang kedua? Keselamatan. Yang ketiga? Keberkahan. Ya, berarti apa kata kita kalau itu maksudnya? Allahumma, ya Allah berikanlah berilah Ya Rabb rahmatilah. Ya Allah. Berilah rahmat dan keselamatan dan keberkahan atas. Bu Alia masuk ke yang atas terus dia, Bu Alia. Tadi. Lalu bawahnya mana? Kanan kirinya bagaimana kalau atasnya doang? Yang lain gimana? Untuknya untuk siapa tuh? Ya Allah, berikanlah kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan untuknya. Begitu jadinya.
Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian untuk apa yang tadi sudah kita diskusikan? Baik, kalau tidak ada, maka dengan demikian berakhirlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu, mari kita syukuri Ibu. Ibu semua, apa yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan ini menjadi penambah berkah hidup kita. Kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, sama-sama kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi ibu-ibu semuanya dan mohon maaf untuk segala kekurangan kami ya. Mohon bimbingan untuk lebih baik lagi. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru.